Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat wabil khusus jamaah kajian rutin SCM PT Telkom Bogor yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, kita dan juga keluarga kita, sehingga kita bisa berjumpa bulan Ramadan yang berada di hadapan kita. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kesempatan ini saya akan membahas tentang targhib Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa bulan silih berganti dan setiap pergantian bulan itu pasti ada hikmahnya. Dan sebentar lagi insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita jumpa dengan bulan Ramadan yang berada di hadapan kita ini. Tentu kita membutuhkan persiapan-persiapan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini, baik persiapan fisik maupun persiapan ruhiyah spiritual kita. Nabi SAW sebelum datangnya Ramadan senantiasa beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat dan pada kita semua tentang kehadiran bulan Ramadan ini. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Jika datang Ramadan, maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu itu para setan. Ini tentu kabar gembira bagi kita semua dan kita wajib untuk bergembira, lebih-lebih akan datangnya bulan Ramadan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, sebab fadl anugerah dari Allah dan rahmat Allah, maka yang demikian itu hendaklah mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tentu kebahagiaan kita ini akan datangnya Ramadan harus diiringi dengan persiapan-persiapan dan diiringi dengan responsif yang positif untuk menyambutnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, karena kita diperintahkan agar bersegera merespon kebaikan, merespon kita menuju maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu hendaklah kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dan menyambut itu kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu persiapan yang pertama adalah kita menyiapkan hati kita, ikhlas niat kita, dan tentu diiringi dengan membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur taubatan nasuha, sehingga terjadi proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita dari kotoran-kotoran dosa dan juga kotoran-kotoran kesalahan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah mengingatkan, bertobatlah kepada Allah seluruhnya secara totalitas kalian wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian bertaubat dengan taubat nasuha. Ini persiapan yang paling asas, niat dan juga membersihkan jiwa kita dengan taubatan nasuha, supaya
hati kita itu bersih, sesuatu yang bersih itu mudah diisi. Ya, gelas itu kalau udah bersih, mau diisi air, mau diisi susu, insya Allah itu akan mendatangkan manfaat. Demikian juga hati kita, kalau hati kita udah bersih, insya Allah siap untuk menerima apa manfaat yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Persiapan yang kedua yaitu kita berdoa ya, supaya Allah panjangkan umur kita, supaya kita jumpa dengan Ramadan tahun ini, dimana hari ini jamaah sekalian orang sangat khawatir ya, untuk dirinya, keluarganya, karena dalam kondisi wabah corona yang merajalela di negeri kita dan juga di dunia secara umum ya, maka kita hendaklah memperbanyak doa supaya kita diberikan kesehatan, afiat dunia akhirat, diri kita, keluarga kita, jamaah kita, supaya bisa berjumpa dengan Ramadan ini. Karena dulu para ulama salaf saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka berdoa, tidak hanya berdoa ketika sebulan sebelum Ramadan, tidak, bahkan hampir seluruh bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sampai kepada Ramadan ini. Di dalam riwayat dijelaskan innahum kanu yad'una Allah sittata asyhur. Jadi sahabat itu 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah berdoa ya. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi para ulama-ulama kita itu mencontohkan mereka 6 bulan berturut-turut berdoa supaya jumpa dengan Ramadan ini. Ketika mereka sudah sampai Ramadan dan Ramadan telah pergi, mereka berdoa lagi setelah Ramadan 5 bulan berikutnya supaya sampai Ramadan. Artinya apa? 12 bulan ya, itu seakan-akan Ramadan ya, hadir di hadapan kita dan kita berada di dalamnya. Maka disinilah kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita semua dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, bahwa karena bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah ya. Di dalam riwayat dijelaskan futihat abwabur rahmah. Ya, dibuka pintu-pintu rahmat Allah. Maka kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh nih ya. Bersungguh-sungguh supaya mendapati bulan Ramadan ini ya. Makanya Nabi SAW beliau melakukan persiapan-persiapan sebelum datangnya puasa Ramadan ini. Dikenal di dalam hadis Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau memperbanyak bulan Sya'ban ini dengan puasa, maka Nabi menjawab apa? Dzalika syahrun yaufulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia ya. Bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan ini banyak dilupakan oleh manusia. Padahal wahuwa syahrun turfa'u fihil a'mal, itu adalah bulan di mana amal manusia diangkat ya. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku senang kalau amalku itu dilaporkan dan aku dalam kondisi puasa ya. Disinilah butuh mujahadah ya. Dari Nabi ada latihan-latihan supaya secara fisik dan juga mental siap untuk jumpa dengan bulan Ramadan, untuk puasa di bulan Ramadan ini. Ibaratnya kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, ibaratnya seperti orang sholat qobliyah ya. Sebelum kita sholat fardu, kita ada sholat namanya sholat qobliyah ya, persiapan untuk menyambut fardu ya, sholat maktubah fardu itu kita ada qobliyah. Demikian juga sebelum Ramadan kita ada qobliyahnya. Qobliyahnya itu apa? Ya banyak puasa di bulan Sya'ban ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dulu para ulama mengatakan syahrul Rajab syahrul zar, bulan Rajab itu bulan untuk kita menanam, wa syahrul Sya'ban syahrul sakyu az-zar. Jadi kita di bulan Sya'ban itu kita menyirami tanaman yang kita tanam. Syahrul Ramadan syahrul hasadizar. Nah, nanti di bulan Ramadan itu adalah bulan memanen itu tanam yang kita tanam tadi ya. Ladang kita tanami, kita panen di bulan Ramadan, karena di Ramadan itu adalah panen pahala ya, panen keberkahan, panen rahmat Allah Subhanahu wa taala ya.
Makanya kita butuh mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mereka mujahadah, bersemangat, serius, sungguh-sungguh, maka sungguh kami akan tunjukkan mereka kepada jalan kami. Makanya mujahadah ini dianjurkan dan juga dimotivasikan kepada kita semua, sampai dengan redaksi faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau kalian selesai pada satu urusan, hendaklah kalian capek berganti dengan urusan berikutnya, ibadah berikutnya, ya, sampai kalian merasa senang, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menikmati ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah bagi orang-orang yang punya hutang, ya, puasa Ramadan tahun kemarin, ya, atau punya hutang puasa nadar misalkan, hendaklah di bulan sebelum Ramadan itu dipenuhi atau dibayar, diqadha, ya. Diqadha, ya. Karena orang yang punya hutang puasa Ramadan, kemudian besok datang Ramadan dan belum mengqadha dari hutang puasa Ramadan tahun kemarin, itu masuk dalam kategori maksiat, dalam kategori dosa. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah, Malikiyah, ya, mereka punya pendapat kalau ada orang sampai mengakhirkan qadha daripada puasa Ramadan tahun kemarin sampai datang Ramadan dan baru bisa mengqadha dari puasa Ramadan tahun kemarin setelah puasa Ramadan tahun ini, Syawalnya dia baru bisa mengqadha tahun berikutnya itu, maka sebagian ulama itu menganggapnya bagian dari perbuatan yang tercela, sehingga selain dia tetap wajib mengqadha, dia harus membayar kafarah, ya. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, diambil dari fatwa Abi Hurairah dan juga fatwa Ibnu Abbas, ya. Makanya jangan mengakhirkan qadha Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, ya. Makanya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa batas akhir dari mengqadha utang Ramadan tahun kemarin adalah sebelum datang Ramadan tahun ini, sehingga bulan Sya'ban ini harus dituntaskan qadha, ya, hutang puasa Ramadan tahun kemarin. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah hendaklah kita mempersiapkan ilmu, ya. Isti'dadul ilm, ya, kita mempersiapkan ilmu, ya, karena beribadah tanpa ilmu itu bisa jadi sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebagaimana kaidah fikih yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, setiap amal, ya, yang tidak diiringi dengan ilmu itu amalnya bisa saja tertolak, ya. Bisa saja tertolak. Sehingga Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus dicari, harus dipahami, ya, sebelum dia berucap dan juga sebelum dia beramal. Makanya sebelum datang Ramadan ini, mari kita membaca, kita mengaji, ya, hadir di majelis ilmu baik secara offline ataupun online yang membahas tentang masalah hukum dan hikam daripada Ramadan ini. Demikian juga kita persiapan harta, persiapan fisik, ya. Untuk apa? Supaya lebih, ya, bertambah, ya, lebih produktif, ya, amal kita nanti di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat produktif, ya, manusia yang sangat ajwad, ya, sangat dermawan, ya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi itu kalau Nabi berada di bulan Ramadan. Nah, di sini artinya apa? Kita persiapan harta supaya kita banyak sedekah, ngasih makan, berbuka, makan sahur, sedekah, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Apalagi musim-musim krisis seperti ini, musim-musim wabah seperti ini, itu sangat dibutuhkan. Maka kita butuh persiapan harta. Bahkan Nabi diibaratkan sifat beliau ini, kedermawanan beliau ini seperti angin yang bertiup saking kencangnya, ya. Ajwatu bil khair minar rih al mursalah. Nabi itu sangat dermawan terhadap kebaikan, ya, melebihi daripada angin kencang yang bertiup, ya.
Jadi jamaah sekalian, jamaah SCM yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita hendaklah bersiap diri untuk menyambut Ramadan ya. Karena dengan persiapan, dengan niat ya, kita sudah mendapatkan pahala. Sudah dicatat di sisi Allah sebagai orang yang terdaftar, yang masuk dalam list orang-orang yang menyambut orang-orang yang ikut hadir di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita ya, keluarga kita, jamaah kita, khususnya jamaah SCM yang dirahmati Allah, untuk bisa ya hadir dan juga untuk bisa ya menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.